خير لنا ولوالدينا ولأولادنا وأحبابنا مساكننا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله وينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والرضا واليقين والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان وبجاه سيدي ولد أدنان جميعا لكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب خصوصا إلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وخصوصا إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى روح قطب العلوم محمد بن محمد الغزالي وإلى روح قطب الحرس أبي أجل البستامي وإلى روح شيخ قدير الجيلاني وإلى روح محمد سمان بن عبد الكريم السمان المدني وإلى روح قطب البلاد الشيخ محمد أرشد بن عبد الرحمن البنجري وإلى روح شيخنا كي حجي كشف الأنوار بن حجي إسماعيل وكي حجي أنang Sarani Arif وإلى روح شيخنا مربي روحنا عاصم محمد زين بن عبد الغني سكمبل مراتب بسير النبي وآل النبي وخصوصا إلى روح الإمام أبي زكريا يحيى شرف الدين النووي امددنا بمدادهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب يكتب أبد الأبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه قال المصنف ومؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat fardu maghrib wa ta'lim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, bersyukur kita semua kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang selalu diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam tercurah terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat, qarabat, tabi'in wa tabi'in ila yaumil qiyamah. Tak lupa berniat i'tikaf pada ini masjid. Nawaitu ana a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku beriktikaf pada ini masjid sunnah atasku karena Allah Subhanahu wa taala. Meneruskan kajian rutin kita masih di pembahasan tentang Kitabus Salam, pembahasan tentang mengucapkan salam. Wa rawaina fi sahihil Bukhari anhu qala wa qala Ammar radhiyallahu taala anhu salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Ada 3 macam yang barang siapa mengumpulkan dari yang 3 macam tersebut maka sungguh dia telah mengumpulkan daripada iman. Yang pertama al-insafu min nafsik. Al-insafu min nafsik ini kalau bahasa kitanya sadar. Insaf itu kan sadar. Min nafsik dari dirinya. 1. Yang kedua wabadlus salam lil alam, melontarkan salam bagi seluruh alam. Artinya mengamalkan, mengucapkan salam. Yang kedua. Yang ketiga wal infaku minal aqmin wal infaku minal iqtar. Wal infak itu berinfak atau membantu, bahasa kitanya lah minal iftiqar, dari orang-orang yang kesusahan. Nah ini tapi waqala Ammar inilah yang berkata si Ammar ini, bukan mutlak dari hadis Rasulullah. Cuma orang yang mengamalkan ini bagus.
kita kalau belajar tentang fadailul a'mal, ya, keistimewaan beramal, sebenarnya hadis apapun boleh kita amalkan. Litarghib, artinya untuk menyemangati. Nah, makanya ada tuh kitab yang disusun oleh ulama dari India. Kalau yang fadailul a'mal itu India itu. Yang panu kitabnya tuh Syekh, lupa saya sebutnya, ya, Al-Kandahlawi. Tapi guru beliau itu pernah menjadi guru daripada Sayyid Muhammad di Mekah. Beliau ahli hadis. Cuma dari hadis-hadis di situ dikumpul hadis-hadis tentang penyemangat untuk beramal. Kita nih umumnya kebanyakannya tuh kalau kadada penyemangat motivasi hadis-hadis itu beramal tuh pinakuler. Jadi kita ini rajinnya beramal tuh ada tujuan dari keistimewaan amal itu sendiri. Kalau ndak ada kayaknya kuler. Kalau hitung-hitung dari ulama sufi, keikhlasannya memang kurang. Kenapa? Karena ada tujuan selain daripada Allah. Pernah ulun sampaikan, di dalam hadis orang yang membaca Al-Waqiah lam yaftakir abadan, itu orang tidak ditimpakan fakir selama-lamanya. Lalu mengamalkan Al-Waqiah supaya kada fakir, kan? Itu ikhlasnya kurang itu. Kada lillah lagi karena lil fakirnya itu tadi kayak itu. Cuma itulah kita, karena kita berpegang dari keikhlasan tingkatan awal orang yang mubtadi. Ikhlas itu macam-macam tingkatannya. Ada ikhlas tingkatan yang pertama itu ikhlas yang orang ada tujuan tadi, boleh aja cuma kurang gitu. Nah, ada ikhlasnya tingkatannya muhibbin, ada ikhlas tuh tingkatannya arifin. Nah itu lain-lain tuh. Yang kita ini duduknya masih di syariat di awal, ya syukur-syukur gugur sudah kayak itu. Nah kalau di syariat ini kan gugur sudah kayak itu. Nah jadi yang 3 macam tadi ya, itu faqad jama'a minal iman, maka sungguh dia mengumpulkan daripada keimanan. Terus qad jama'a fi hadhil kalimati salasi khairatil akhirati wad dunya. Sungguh telah terkumpul pada ini kalimat yang 3 tadi. Itu terkumpul kebaikan dunia dan akhirat. Jadi kalimat yang di atas yang kita yang pertama tadi, yang di atas yang 3 macam tadi itu di situ terkumpul kebaikan, ada kebaikan dunia dan ada kebaikan akhirat. Nah seperti itu. Kalau dipikir-pikir memang iya, melontarkan salam ke seluruh alam itu kan kebaikan dunianya ada, kebaikan akhiratnya pun juga ada. Sadar daripada diri, kebaikan dunianya ada, kebaikan akhiratnya juga ada. Membantu orang-orang yang kesusahan, kebaikan dunianya ada, kebaikan akhiratnya juga ada. Nah seperti itu. Itu tentang pembahasan. Bahkan diriwayatkan warawaina fil Muwatta al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Muwatta ini kumpulan daripada hadis Nabi. Ini termasuk hadis yang kuat ini, Muwatta ini. Tanwirul Haulik yang menyusun ini Imam Malik bin Anas, guru daripada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah
Ini termasuk kitab yang bakaramat. Ini termasuk kitab yang bagus disimpan di rumah. Al-Muwatta. Murah aja kalau hendak nukar, paling kalau 200.000 kalau paling. Tapi kada sebanding dengan duit lah. Ada orang di daerah kampung kami itu, mungkin pernah ulun sampaikan ya, beliau itu tidak pernah mondok, tapi kalau masuk ke rumahnya itu kalah tuan guru. Kenapa? Banyak punya kitab. Nama beliau Haji Yusuf. Haji Yusuf kalau panggilannya, lain imam kita nih lain. Haji Yusuf, orang daerah kami itu. Jadi lemarinya itu mungkin 4 meter ada lebarnya tuh, berapa rak tuh, hibak lawan penuh dengan kitab, orangnya kaya raya, nukar kitab. Jadi sidin syarat rumah, mun guru seadanya aja kayak dibisi kitab apa yang di tapi bisa jadi nantinya ya ada turunan beliau nanti yang menjadi orang alim karena berkah kitab itu. Nah, karena kalau kata ulama ya, kalau kita pernah ulun sampaikan rasanya juga nih, mengulang, kalau kita pingin turunan kita, entah anak kita dari sekian banyak anak, mungkin anak kita 5 atau 6 atau 7 ya, entah nanti cucu kita dari sekian banyak cucu sampai 7 turunan tuh pasti ada menjadi orang yang alim. Tapi jangkanya panjang ya. Kalau dia mempunyai 5 kitab ini masyhur dari kalangan ulama. Yang pertama Al-Adhkar ini, nah yang ulun baca nih, promosi kan. Ini kitab bakaramat ini, bahkan dikatakan wa malam qara'al apa aja, barang siapa yang kada membaca azkar palaisa minadz dzakar aja, itu bukan laki-laki. Satu Al-Adhkar, yang kedua Ihya Ulumiddin 4 jilid, yang ketiga Sahihul Bukhari Imam Bukhari 4 jilid, yang keempat Syarah Ainiyah, murah aja itu Syarah Ainiyah, nang talarang tuh paling kayak Bukhari, Ihya itu talarang karena berjilid-jilid kan. Tapi kalau dikumpul-kumpul masih larang motor juga. Kemudian yang kelima ini yang pertama Al-Adhkar, Syarah Ainiyah, Ihya Ulumuddin, Sahihul Bukhari. Yang kelima ini kalau kada salah ada yang mengatakan Sahih Muslim, ada yang mengatakan masuk di Kutubus Sittah itu, nah kalau tidak salah. Kalau Kutubus Sittah yang 6 itu Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Ibnu Majah, Sunan Abu Daud, Turmuji, Nasai kan. Tapi kalau Kutubul Asyarah banyak lagi tuh. Kada ada isi kalau Kutubul Asyarah itu. Nah, kalau orang yang mempunyai kitab itu nanti dengan keberkahan kitab itu ada tuh nanti keturunan kita yang paham agama, alim tuh. Tukar aja kitab tuh, simpani di rumah daripada menyimpani. Nah, kan beberkat rumah. Di kampung tuh orang kalau melihat hantu api tahu ya, hantu api. Itu bila orang di kampung tuh ada hantu api itu bisa kebakaran jan. Biasanya hantu apa? Hantu buta. Oh, rupanya hantu tuh ada yang buta aja. Ya gitu. Jadi di kampung tuh kalau melihat hantu api, barak kitab, bawa kitab sambil baca burudah, mengusir hantu api itu. Pernah kejadian di daerah Sungai Mandala Negara. Di situ ada makam Habib Ibrahim Al-Habsyi. Habib Ibrahim Al-Habsyi itu asli orang Hadramaut yang datang ke Indonesia, tepatnya di daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, daerah kami, negara. Dan beliau membangun masjid, nama masjidnya Ibrahim. Jadi nama masjidnya Masjid Jami Ibrahim, Sungai Mandala.
Di situ ketika kebakaran tuh orang melihat hantu api itu menyumbarang sungai, mau dia kayak berjalan di atas banyu itu nah, bentuk manusia tapi api. Nah, tapi ceritanya malah ndak berani di seputaran masjid makam beliau itu, berjauh. Mau di kayak apa ya bahasanya tuh, maliyong, tahu maliyong sembian? Membelok, maliyong. Lain bahasa anu liyongco tuh kemarin tuh kan, liyongco. Ada cerita pina hanyum ini kan begisah kita kalau ya, kalau hanyum tahu hanyum lah, pina ranai ini kira pina insap mengantukan. Habis orang kebakaran habis, roboh rumah semua kan, anu badai mau dikayak angin kayak itu nah, angin apa aja, baliong, puting baliong tuh atau nih baliong tuh luput kan, kalau nya angin puting kena ya kena kan, ini puting baliong berarti baliong kan kena. Jadi satu rumah orang ini ndak roboh, ditanyalah amalannya, oh sekalinya punya tulak angin aja. Bingung, dikira rumah tuan guru aja roboh karena puting beliung, rumah tuan gurunya roboh karena puting beliung, rumah beliau ini ndak ada napa-napa, sekalinya punya tolak angin. Nah, itu orang pintar itu punya tolak angin. Nah, masalah salam tadilah, nah yang 3 tadi itu keistimewaannya, ada keistimewaan di dunianya dan di akhiratnya. Kemudian babu kaifiyatis salam, fil muwatta tadi ya, fil muwatta tadi sedikit sambungannya di situ. Anna Tufail ibn Ubay akhbarahu annahu kana ya'ti Abdullah ibn Umar fayagdu ma'a ila suq. Ada seseorang yang bernama Tufail, antik juga namanya inilah Tufail. Apakah artinya? Bahwasanya adalah ia kana ya'ti Abdullah, dia mendatangi Abdullah bin Umar, fayagdu ma'ahu ila suq, berpagi-pagi dia pergi ke pasar. Jadi si Tufail ini dengan Abdullah ibn Umar anak Sayyidina Umar itu ke pasaran, kalau bahasa kitanya lah ke pasar. Nah, qala berkata ia Tufail, fa idza ghadawna ila suq lam yamurra Abdullah ala saqat. Maka apabila dia ke pasar berpagi-pagi itu tidak melewati si Abdullah tadi ala saqat. Saqat ini pedagang, kalau bahasa kitanya lah pedagang sejenis makanan. Jadi si Abdullah bin Umar dengan Tufail ini katanya kalau ke pasar itu tidak melewati Abdullah ini atas pedagang, wala sahibi bai'ah, dan ada juga dia melewati sahibi bai'ah ini orang yang berdagang jual beli, wala miskin wala ahadin, tidak dari seorang pun yang dilewati beliau illa sallama alaih, kecuali memberi salam kepadanya. Jadi ke pasar ini kada belanja lah, ndak belanja ke pasar, cuma hanya memberi salam orang di pasar, berjalan ke pasar, ndak berhenti di tukang penjual makanan atau apalah, ketika ketemu cuma memberi salam aja. Nah, saking hendak mewantarkan salam tadi, saking hendak mengucapkan salam, kan di pasar banyak orang, ketemu orang berjualan, ndak belanja, ndak beli, mengucapkan salam aja. Nah. Kemudian qala Tufail, berkata lagi Tufail, fajitu Abdullah bin Umar yauman, suatu ketika Abdullah ini datang lagi, suatu hari datang lagi Abdullah. Lalu kata Abdullah, fastatba'ani ila suq, ayo ikut aku ke pasar lagi. Kata Abdullah sama Tufail, ayo kita ke pasaran lagi. Nah,
Fakultu lahu, maka dikata si Tufail bagi Abdullah, matasna bisuk, ngapain ke pasar? Kemarin ke pasar kada belanja, kuliling-kuliling, mutar-mutar memberi salam aja. Nah, Abdullah bin Umar datang kepada Tufail, ngajakin ke pasar lagi. Aturannya orang ngajak ke pasar ini misalnya makan kah kan? Nah, ayo kita ke warungan. Nah, bawai aja pak, nggak ada bertanggung jawab, bayari ya amda. Nah, ada kisah orang nang dibawai ini maka anu jua kan, kada kawa dibawai, sedikit dibawai langsung mau kan ke warung pas-pasan duit, lihat kawan nawari makan aja, ayo aja maksa tuh aja. Sekali maksa aja. Sekali maksa makan, wah tepaluh dingin kawan nih, kisah nih tepaluh dingin kawan nih. Kenapa? Duit pas-pasan besangu. Kita di sini kan tahu seorang kalau makan itu 35 itu pasti kan. Nah, kalau bertambah bisa 40. Kalau besangu 50 ada cukup kan, gitu berdua. Nah, yang kawan diajakin tadi ini basa-basi aja ngajak, hendak mengajaki kan ndak enak jua. Gitu. Ayo makan ya, ayo aja makan ya. Langsung mau, kepaluh dingin. Kayak apa ini, malu juga kan, kada cukup duit. Timbul akal, pura-pura izin dia ke WC, tinggal akannya bulikan. Aku di pekalahnya kan bilangnya, aku izin dulu sebentar ke kamar kecil ke belakang, mulangnya pas tinggal yang diajaki tadi, giliran itu mah tepaluh dingin lagi. Nah, lalu suatu hari lagi datang lagi Abdullah bin Umar nih kepada Tufail, ngajakin ke pasar. Kata Sayyidina Umar, matasna bisuk, ngapain ke pasar? Ngapain ke pasar? Wa anta la takif alal baik wa la tasalu anisla'i wa la tasum wa la tajlis fi majalis isuk. Engkau ke pasar kada jua bertahan di pasar belanja, kada jua menanya ini dan itu, kada jua duduk di pasar untuk itu dan ini, kan bahasanya kan kurang lebih seperti itu. Ngapain ke pasar? Qala wa akul. Sudah, ijlis bina hunana tahaddas. Mending duduk kita berceritaan aja sudah, berceritaan. Nah, faqala Ibnu Umar, maka berkata bagiku oleh Ibnu Umar Abdullah, kata Tufail, ya Aba Bat, wahai Tufail ini jah Ababatonin tuh artinya maaf, anu perutnya agak buncit. Kalau di anu Garuda lah. Garuda kan ganal paru berdada. Ujar apa, kalau bahasa Abdullah tadi menyebut Tufail, wahai bapak yang besar perut, jadi kisahnya. Wa kana Tufail dza batnin innama nagdu min ajli salam nusallimu ala man lakiyah. Aku ini ke pasar bahasanya, walaupun aku ndak belanja lah, aku hendak melontarkan salam. Salim ay nusallimu, memberi salam alaman lakiyah, alaman lakinah, atas orang yang ditemui. Artinya semata-mata ke pasar tuh hendak mengucapkan salam. Nah, bagus kan? Tapi bingung juga ke pasar kan, keliling pasar 100 ketemu orang di pasar 100 mengucapkan salam aja, tapi pahalanya tetap didapatnya. Assalamualaikum, apa kabar? Tapi kalau ada kenalan nanti bisa dikasihnya. Ya, bisa dikasih nanti. Apalagi yang ustadz yang ke pasar ya, kalau tuan guru ke pasar misalnya betapihan, misalnya baju koko, bebolang di kapal pulang. Nah, ini bahaya ini, kepohonan nang disalami. Jadi singgah ke tukang iwak bisa gratis iwak itu. Nah, iya, apa guru aja iwak aja. Ulun pernah kayak itu supan juga, ulun mun talalu rancak kalain menukar ulun. Bila menukar di situ gratis terus, padahal katujuh ya cuma supan. Bilanya beli ikan di situ gratis, beli ikan sekilo, padahal bisa nguai uang kan secukupnya sekilo tadi, timbang bungkuskan, nggak usah guru aja pas ya terima kasih ya kan. Nah, habis itu
bilanya isu-isu kayak itu pulang ulun pindah nu kariwak ada di situ lagi supan. Kenapa? Ya satu sisi supan, satu sisi kasihan juga kan kasihan orang ujungannya kayak itu. Nah padahal katujuan ya cuma supan aja gitu aja. Nah itu tadi, jadi mewantarkan salam, intinya siapapun yang ditemui, hatta di pasar sekalipun orang yang banyak, hanya sekedar mengucapkan salam, tidak belanja, tidak menanya dan itu dan ini, kecuali hanya melontarkan salam. Nah, kemudian yang akan datang karena Isya, babu kaifiatis salam, bab tentang kaifiat, tata cara mengucapkan salam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Salah khilaf mohon maaf. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik dan hidayahnya, dapat menjalankan apa-apa yang diperintahkannya, menjauhi apa-apa yang menjadi larangan-larangannya, dimudahkan segala urusan-urusan di dunia wal akhirah, dikabulkan segala hajat-hajat kita dunia dan akhirat. Ala tilkan niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa nasri fi jami' ta'ah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.